Pen nih. Mantau dia. Kita aman. Izin bentar teh. Sebentar aja teh, sebentar aja teh. Tanggal kedua. Oke teh, oke, maju teh. dikit. Nah, oke teh. Maju sini. dikit. Maju teh, agak maju teh. Maju. Oke teh. Maju dikit teh. Oke, sini. Udah, Belum. Kameramen ready? Oke, sip. Belum. Wait. Udah. Oke, yuk. Oke, teh. Hari ini Polda hari ini atas pelaporan AX terhadap saya yang masalah donasi ke NTT. Urusannya lancar, tadi ada sekitar 23 pertanyaan seputar apa aja kalau boleh di antara 23 itu? Seputar perpindahan uang, proses. Dikit. Nunduk dikit. Nah. Nunduk. Dan Novi kenapa Tete yang diperiksakan itu kan yang gituin si Mungkin. Densu sama Gary sama Densu. Kenapa Tete bisa terlibat? sebagai saksi. Saksi aja. Ini masih tahap klarifikasi seluruhnya ya, jadi belum statusnya belum naik kemana-mana. Jadi masih semuanya diklarifikasi. Sebenarnya saudara Gary udah dipanggil, tapi belum datang. Bang Densu juga dipanggil, kemungkinan besok gitu. Teh mungkin Mungkin Novi secara pribadi ngerasa ikut andil gak sih uang itu lari ke NTT? Iya, kalau mau mengetahui dari publik pasti mengetahui ya. Tapi kalau kemudian mengikuti kesepakatan yang ada tertulis itu tidak ada sama sekali ya. Teh mungkin sedikit menanggapi soal tuduhan yang penggelapan katanya yang donasi kemarin sampai dituduhkan katanya Teteh beli mobil baru itu gimana sih Teh, dari Mas Gary sendiri? Klarifikasi. Gimana? Yang soal tuduhan kemarin kan katanya beli mobil sampai atas nama pribadi. Iya, itu sesuatu yang nggak sesuai faktanya ya. Begini teman-teman. Jadi memang saudara G ini kan ditunjuk untuk menjadi ketua yayasan. Terus kemudian katanya dia melakukan audit keuangan yayasan. Tapi audit itu tidak pernah diserahkan kepada yayasan. Jadi kita nggak tahu sama sekali audit apa yang dia gunakan. Terus kemudian yang dia sampaikan kemarin, adanya penggelapan itu sebenarnya harusnya disampaikan sesuai faktanya. Jadi faktanya itu adalah tidak tervalidasi. Jadi uang itu ada yang tidak tervalidasi. Kenapa kemudian tidak tervalidasi? Karena saudara G ini tidak pernah datang ke yayasan. Jadi tidak pernah meminta berkas-berkasnya, itu yang kemudian tidak tervalidasi ya. Jadi bukan penggelapan. Itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Dari Teteh sendiri mungkin ada tanggapan nggak sih Teh? Mungkin sedikit. Tanggapannya sih Iya. prosesnya yang udah terlalu lama sih, juga kayak udah agak ngeblank kalau misalnya ditanyain kasus ini. Berulang-ulang kita jawab dengan pemberitahuan yang ada lagi yang buat saya tuh harusnya nggak perlu, dan adanya preskon kemarin harusnya tidak perlu karena mereka bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan orang-orang yayasan, tapi mereka memberikan statement terkait yayasan. Buat saya itu over banget ya. Iya. Harusnya audit keuangan itu ditunjukkan kepada yayasan dan juga kepada institusi-institusi terkait. Nah itu kemudian tidak ditunjukkan tapi di preskonkan di media, di halayak ramai, dan menyampaikannya sepotong-sepotong gitu. Harusnya dia sampaikan saja bahwa data itu tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena memang saudara G ini tidak pernah melakukan rapat di yayasan, tidak pernah datang ke yayasan. Bagaimana kemudian bisa tervalidasi? Jadi dia hanya berdasarkan mutasi rekening saja. Dan mutasi rekeningnya teman-teman perlu diketahui, saudara G ini menjabat jadi ketua 2025 awal. Ya, tapi dia meminta mutasi rekening di perbankan 2022. Jadi sebenarnya ada etikat tidak baik sebenarnya yang dilakukan oleh saudara G untuk mencari-cari kesalahan yayasan. Jadi dia permutasi itu dari 2022 sampai 2025 yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya seperti itu. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia akan memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta itu. Berarti Teteh sendiri sudah melaporkan katanya kemarin mungkin lewat bandisnya sendiri. Yang dilaporkan siapa aja? Saudara G dengan saudara P udah kita laporkan. Atas deliknya apa? Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Teteh Tenopi sendiri kan kabarnya udah dilaporkan sama Mas Ki. Mungkin tanggapannya seperti apa Teh? Sampai hari ini kita belum menerima panggilan ya. Jadi
mereka melaporkan, maka kami sangat senang sejujurnya, sehingga ini halayak ramai kemudian mendapatkan jawaban gitu ya, seutuh-utuhnya siapa yang kemudian melakukan kesalahan di dalam yayasan ini gitu. Dan apalagi statement-statement yang menyatakan bahwa ada pemalsuan di yayasan ya, terus ada penggunaan menggunakan salah satu tanda tangan inisial A itu ya, itu sangat kami sayangkan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Ibu P ini menyampaikan kepada saya bahwa karena dia sakit dan berada di Jogja, maka dia berinisiatif untuk menghubungi saudara A untuk melakukan elektronik, tanda tangan elektronik namanya. Kita ada bukti semua chat. Nah, chatnya beliau itu kita simpan. Jadi kalau misalkan ada pelaporan terhadap pemalsuan itu, kami siap menghadapi itu. Nah, nanti untuk saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya yang tentang tanda tangan tersebut. Seperti itu. Teh, ini kan yayasan sendiri kan ibaratnya berujung konflik seperti ini ya Teh. Jadi menyayangkan nggak sih Teh, ibaratnya dari uang donasi itu sekarang konflik di yayasan sendiri. Mungkin tanggapan Teh Novi gimana? Oh, sangat menyayangkan, dan saya sebenarnya jujur orang yang paling dirugikan dalam hal ini gitu. Hari ini saya baru dapat laporan terkait dari dinas sosial ya, kita ini dapat teguran, dan yang terakhir kalau nanti ada kesalahan mungkin izinnya akan dicabut katanya gitu. Nah, katanya udah ada penyampaian juga dari dinas sosial untuk pengurusan PUB ya, tapi tidak disampaikan oleh saudara G. Seperti itu. Jadi saudara G ini teman-teman sudah ditegur oleh Kemensos satu kali, sudah ditegur juga oleh dinas sosial, itu tidak disampaikan ke yayasan sama sekali. Nah, kami yang kemudian mencari tahu ke Kemensos dengan Dinsos akhirnya gitu, karena memang polemik ini kan berkepanjangan dan saudara G ini muncul dengan sesuatu yang tidak valid gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Padahal Kemensos tuh sendiri awalnya kan di November tuh mendukung banget ya terkait hal ini. Malah sekarang malah jadi begini gitu. Iya, nggak nyangka, nggak menyangka. Tapi satu lagi yang harus kita garis besar ya, terkait uang yang 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya, itu jelas kebutuhan untuk anak saya ya. Kebutuhan untuk anak saya, kita membeli mobil itu cash, dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025, itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta itu. Berarti yang ke Kemensos kemarin itu mungkin bisa dibilang Mas G itu bohong ya, bukan laporan tapi teguran ya berarti? Iya, teguran. Betul, iya. Kita ada suratnya, bersurat. Kita dapat suratnya dari Kemensos, dan itu Kemensos menyatakan dia tidak pernah mengarahkan untuk saudara G bertindak dan untuk atas nama yayasan. Ini kan berlarut-larut ya Teh. Banyak kerugian juga nggak sih yang dialami pada yayasannya sendiri? Banyak banget. Mulai dari endorsement banyak yang cancel karena hal seperti ini kan. Terus yang kedua, YouTube saya nggak ada yang jalan sama sekali, view-nya juga anjlok kalau algoritmanya turun. Terus pekerjaan, keluarga yang mempertanyakan, banyak banget. Tapi kenapa sih Teh mungkin orang-orang yang udah bukan di yayasan masih speak up mungkin menggoreng-goreng ke Teteh? Ya aneh. Kalau buat saya pribadi, Ibu P itu pada saat ditanyakan kenapa alasan dia memberikan statement tersebut atau dia speak up untuk saat ini, katanya alasannya sakit hati karena ditegur. Buat saya, ya namanya saya leader atau saya atasan, menegur ketika ada karyawan yang salah, masa nggak boleh? Kan harusnya boleh aja. Dan menurut saya menegur pun dengan bahasa manusia kok, dengan bahasa yang baik. Nggak ada namanya saya berbicara kasar atau buruk lah gitu terhadap Ibu P tersebut. Berarti perihal ancaman itu juga nggak ada ya Teh? Ancaman apa? Kan Poppy P itu mengaku ada segi dari ancaman dari Teteh Teteh sendiri. Jadi begini ya teman-teman, saya sebenarnya dia sebenarnya komunikasi itu ke saya, Ibu P ini. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu, baik itu terhadap saudara G gitu, terhadap saudara DS gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda kepada kami gitu. Untuk saudara G aja dia menyampaikan bahwa saya diancam, saya apa segala macam gitu ya. Terus kepada DS dia menyampaikan kepada kami bahwa kalau saya keluar dari yayasan, nanti saya akan dijamin oleh saudara DS dan dipekerjakan oleh saudara DS. Itu kami punya bukti rekamannya. Jadi Ibu P itu menyampaikan itu ke kami. Tiba-tiba dia merespon, terus kemudian memojokkan klien kami gitu. Itu yang sangat kami nggak masuk di akal kami ya. Jadi menurut Teteh ada tekanan dari keluarga
Oh, saya nggak tahu kalau itu tekanan dari luar, tapi yang jelas Ibu P itu sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif. Jadi dia jatuh di Jogja, terus tulang ekornya dia patah, dan bulan September itu saya ingat banget dia sudah tidak aktif bekerja di Jakarta. Biasanya kan kalau kerja sama saya, dia emang stay di Jogja, tapi sering bolak-balik ke Jakarta seminggu atau 15 hari. Itu sudah tidak aktif dari bulan September sampai bulan Januari ya, sampai bulan Januari. Dan saya masih menggaji dia secara full. Jadi pada saat dia memberikan statement, saya pokoknya kaget banget dan shock, gemeter. Kok bisa orang terdekat saya yang notabene saya kenal beliau 2012 memberikan statement dan menjatuhkan saya di media. Seperti itu sih. Dan yang saudara AG itu adalah teman satu angkatan saya di airlines. Dia waktu itu di PHK, dia divorce juga, dan dia meminta pekerjaan sama saya. Meminta pekerjaan, dan waktu itu saya hanya ada lowongan sebagai driver. Dan dia berkenan saya gaji. Jadi makanya dengan statement dia yang kayak gitu saya nggak tahu, kaget juga. Teh, ini kan juga udah panjang ya, harapannya gimana sih Teh untuk kedepannya lagi konflik ini tuh mau diapain arahnya? Harapannya saya selalu berdoa dimanapun semoga cepat selesai kasus ini, kita bisa fokus masing-masing dengan urusan kita dan pekerjaan kita, dan ya saya harap sih tetap keadilan ditegakkan sih. Mau damai duduk bareng atau tetap melalui proses hukum aja Teh? Damainya dengan siapa ya? Sebenarnya kan pihak kami tidak ada berkonflik dengan siapapun gitu ya. Jadi kita mau bilang damai dengan siapa gitu. Mau baik dengan pihak Bang DS, dengan Bang Pablo, dengan Gary, dengan siapapun nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kemudian dibilang kami berkonflik, kami sama sekali nggak berkonflik gitu. Nggak ada masalah. Uang itu kasih ke Bang Pablo juga untuk itu tadi bukti-buktinya udah kita serahin ke penyidik terkait keterlibatan itu ya, terlibatan Mulai dari chat, video, foto semua udah kita kasih. kita setuju dengan uang itu diserahkan. Atau tidak? Nah, kalau untuk itu Iya. ajak kepolisian nih, tadi saya jawab apa? Selain dulu kan ada masalah dengan Bapak, ini bukan masalah baru sih, cuma kayak kemarin di podcast kemarin saya nggak tahu masih soal apa Donasi juga. ke NTT. Saya kenapa? Ya maksudnya Bapak masih mau berkaitan berapa Kok dilarikan ke sana uangnya, bukan buat untuk AS? Iya, itu hak hukumnya Bang Farhat ya. Tapi kita nggak berkomentar soal itu lah. Apalagi kan udah masuk laporan mereka gitu. Silakan kemudian dilanjutkan. Kami siap menghadapi hukum. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum, kami siap menghadapi. Ketika dipanggil dengan layak, kami akan datang sebagai warga negara yang baik. sampai begitu pun baru udah didamaikan gitu Mas. Terus sekarang lanjut lagi konflik. Capek pasti capek banget, tapi ya kita namanya dipanggil pasti kita datang, ikutin prosesnya aja. Mental sampai kena nggak sih Teh? Gue kenal banget dong, makanya kemarin ke LPSK itu saya mencurahkan semuanya. Ya saya cerita, saya nggak bisa tidur, saya jadi insomnia, terus pikiran saya kosong. Udah? Udah? Oke, makasih Teh.